Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu pahalukum, anak-anak solih dan solihah, semoga selalu sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Kita sudah belajar mengenai hewan buas dan hewan jinak ya. Lalu apalagi? Pemanfaatan dari hewan ya. Aturan dalam pemanfaatan hewan. Lalu menentukan bilangan yang lebih kecil dan lebih besar, atau bilangan dengan kalimat lebih dari dan kurang dari. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran ke-1 dan 2. Silahkan dipersiapkan bukunya, dibuka halaman 85 ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Sudah siap? Lihat ya, halaman 85. Di situ ada gambar sedang memakan nasi ya, sedang makan. Nah, manusia itu makannya apa? Nasi. Manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi, ya. Lalu di situ ada gambar lebah ya. Lebah sedang ngapain ya? Di situ lebah sedang menghisap sari bunga ya. Sari bunga berasal dari tanaman juga. Kalau nasi berasal dari padi. Kalau sari bunga berasal dari tanaman bunga. Makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Apalagi contohnya selain nasi dan selain sari bunga. Nah kita ya zaman dahulu tuh kalau misalkan tidak ada padi bisa digantikan dengan jagung ya. Bisa dengan jagung, bisa dengan makan kentang, ubi ya, pengganti nasi. Nah kalau untuk hewan selain sari bunga ya, contoh misalkan kambing makannya apa? Kambing makannya rumput ya. Itu sama juga tanaman. Nah sekarang kita buka halaman selanjutnya. Ini masih di halaman 85 ya. Ayo beraktivitas. Ayo pasangkan makhluk hidup dengan makanannya. Di sini ada gambar apa nih? Ada gambar kuda ya. Kuda, kupu-kupu, manusia dan kelelawar ya. Siapa yang pernah naik kuda? Ayo, ada nggak yang pernah naik kuda? Bagaimana rasanya? Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasangkan makhluk hidup dengan makanannya. Di sini makanannya ada apa saja ya? Nah, di sini ada gambar nasi, mangga, rumput dan bunga. Nah, kira-kira kuda ini makanannya apa ya? Kuda makan nasi enggak? Enggak ya, kuda enggak makan nasi bu. Lalu kuda makan mangga tidak?
Tidak juga ya. Kuda makan rumput? Iya ya. Kuda itu makannya rumput. Kuda makan bunga enggak? Enggak. Jadi kita pasangkan. Nih. Kuda ini makannya rumput. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua, kupu-kupu. Kupu-kupu makannya apa ya? Kupu-kupu dia menghisap sari bunga ya. Yuk kita pasangkan. Lalu manusia. Nah, manusia itu kita ya. Kita makannya apa? Makannya nasi. Mangga juga kita makan, tapi makanan pokok manusia adalah nasi. Nah, sekarang kelelawar. Kelelawar makannya apa? Siapa yang pernah lihat kelelawar? Biasanya kelelawar itu muncul di malam hari ya. Dia suka bergelantungan di pohon, terutama pohon yang ada buahnya. Nih, kelelawar makannya buah mangga. Nah, ada juga buah jambu ya, dan buah yang lainnya. Pokoknya kelelawar ini makanannya adalah buah-buahan. Paham ya? Lihat nih halaman selanjutnya, halaman 86. Di sini ada gambar sedang apa ini? Sedang menanam jagung ya. Dengarkan ibu baik-baik ya. Padano menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Padano gemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi. Padano lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari, tanaman mulai tumbuh. Padano selalu siram tanamannya. Usia 3 bulan, jagung siap dipanen. Nah, istri Padano dan anak Padano memetik jagung mereka. Wah, Masya Allah, pasti senang sekali ya kalau kita bisa memakan hasil tanaman kita sendiri ya, atau bisa memanen hasil tanaman kita sendiri. Nah, di sini jagung ditanam dari apa tadi? Dari biji ya. Dari biji jagung sendiri menghasilkan jagung. Setelah berapa lama? 3 bulan ya. Dan supaya tanaman subur harus diberi apa? Pupuk dan juga sering disiram ya anak ya. Nih, sekarang di halaman 87-nya ada ayo lakukan. Tanaman merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Tanaman juga tumbuh dan berkembang ya. Beri tanda centang pada kalimat yang menjelaskan tanaman adalah makhluk hidup. Sekarang kita jawab ya. 1. Nih, tanaman perlu tanah yang subur. Betul tidak? Tanaman memerlukan tanah yang subur. Betul ya? Kalian beri tanda centang. Untuk menanam tanaman, kita harus menggunakan tanah yang baik, tanah yang subur. Supaya apa? Supaya tanamannya tumbuh subur. Lalu tanaman akan mati jika disiram air, betul tidak? Tidak ya, justru sebaliknya. Tanaman bagus atau memang tanaman seharusnya disiram dengan air supaya tumbuh ya. Karena tanaman juga membutuhkan air ya. Tanaman termasuk makhluk hidup. Lalu
Yang ketiga, tanaman yang sudah tumbuh perlu ditebang. Betul tidak? Nah, tidak ya, kalau sudah mulai tumbuh tidak boleh ditebang. Yang boleh ditebang itu kalau tanaman misalkan di pinggir jalan, dia membahayakan pengguna jalan nih kalau nggak ditebang misalkan ya, itu boleh ditebang. Atau tanamannya dekat rumah, nanti khawatir kalau ada angin besar dia roboh, jadi itu nggak apa-apa ditebang ya. Tapi kalau tanaman yang baru tumbuh jangan ditebang ya. Lalu tanaman perlu disiram setiap hari, betul tidak? Kalau tanaman itu memerlukan air dan harus disiram, betul ya. Lalu tanaman perlu diberi pupuk agar tumbuh subur, betul juga ya. Nah, yang betul silahkan dicentang. Halaman selanjutnya. Di sini ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Tanaman liar itu hidupnya di alam bebas ya. Atau maksudnya alam bebas itu adalah di hutan. Lalu tanaman kesukaan itu biasanya di taman di halaman rumah ya. Biasanya di rumah nih yang suka menanam-nanam bunga. Nah, itu disebutnya tanaman kesukaan. Lalu ada lagi tanaman perkebunan. Biasanya ditanamnya di perkebunan ya, ada khusus ya. Nih di sini contohnya ada gambar bunga anggrek nih. Bunga anggrek adalah contoh tanaman kesukaan yang biasa ditanam di rumah. Ada di rumah kita. Selain bunga anggrek banyak ya bunga-bunga yang lain, ada bunga mawar, bunga melati, bunga pukul 4, apa saja banyak ya. Nah, sekarang semak belukar nih. Ini contoh tanaman liar ya. Biasanya ini tumbuhnya di hutan-hutan atau di pinggir jalan yang memang tidak dirawat ya. Ada lahan kosong, nanti suka tumbuh nih semak belukar. Yang ketiga adalah pohon kelapa. Pohon kelapa adalah contoh tanaman perkebunan. Ya. Paham ya? Jadi ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Kalau tanaman liar itu hidupnya di alam bebas atau di hutan, atau di tanah-tanah yang kosong yang memang dibiarkan tidak dirawat, nanti akan tumbuh ya, itu tanaman liar. Lalu tanaman kesukaan itu ditanamnya di rumah, di halaman rumah kita ya, seperti bunga, ada juga buah-buahan. Nih, tanaman perkebunan ditanam di perkebunan, contohnya apa? Pohon kelapa. Nah, selanjutnya Allah menciptakan tanaman. Ini di halaman 92 ya. Allah menciptakan tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman hidup di sekitar kita. Umumnya, tanaman terdiri dari beberapa bagian, ya. Bagian-bagian dari tanaman ada apa saja? Nih, bagian-bagian tanaman itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di sini ada gambar pohon apa nih? Pohon tomat ya. Contohnya pohon tomat. Nah, kita lihat nih. Di sini terdapat akar. Ada akarnya ya. Nih, ini akar. Lalu batang. Mana batang? Nah, ini batang. Nah, ini batang ya. Lalu ada daun. Nah, ini daun ya. Ada juga bunga. Ada bunganya ya.
Biasanya sebelum tumbuh buah itu ada bunganya dulu. Nah, bunga. Lalu ada buah. Nah, setelah berbunga nanti akan berbuah. Ini buahnya. Nah, di dalam buah ini kalau kita belah itu ada bijinya ya. Nih, lihat tomat kalau setelah dibelah itu ada bijinya. Ya. Itu adalah bagian-bagian dari tanaman ya. Ada di buku juga halaman 92. Selanjutnya, ayo mendengarkan. Tanaman mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan tanaman bermacam-macam. Tanaman ada yang tumbuh dari biji, ada pula tanaman yang tumbuh dari tunas ya. Contoh tanaman yang tumbuh dari biji adalah tanaman mangga dan kacang merah. Salah satunya ya. Selain itu masih banyak. Jagung juga tadi dari biji ya. Lalu contoh tanaman yang tumbuh dari tunas adalah contohnya itu tanaman bambu ya. Selain bambu juga ada yaitu apa? Pisang. Lalu apa lagi? Seperti ubi ya, singkong. Itu singkong juga ditanamnya itu dari batangnya ya. Nanti akan tumbuh daun. Semakin tinggi, lama-lama nanti berbuah ya. Ada singkongnya juga. Nah, selanjutnya nih di sini ada gambar contoh tanaman yang tumbuh dari biji dan contoh tanaman yang tumbuh dari tunas ya. Nih di sini di dalam tanah biji tumbuh dan berakar ya. Nih yang ini pertamanya biji seperti ini. Lalu di dalam tanah itu bijinya itu tumbuh dan berakar. Tuh udah mulai ada akar keluar ya. Lalu akar tumbuh ke bawah. Dari biji tumbuh batang ke atas tanah. Ya, iya ya. Nih tumbuhlah akar ke bawah. Lalu batangnya tumbuh ke atas ya. Ini ya. Setelah itu apalagi prosesnya? Yaitu kulit biji lalu terkelupas muncul daun berwarna hijau. Nah, ini ya. Nih kulit bijinya sudah mulai terkelupas lalu muncullah daun berwarna hijau. Setelah itu batang tumbuh besar dan tinggi, daun semakin banyak ya. Lama-lama batangnya ini tumbuh besar dan tinggi, dan juga daunnya yang tadinya cuma ada 1, 2 nanti menjadi banyak ya. Itu adalah contoh tanaman yang tumbuh dari biji. Ini contoh tanaman, bisa kacang hijau, bisa kacang merah ya. Selain itu ada juga contoh tanaman yang tumbuh dari tunas. Nah, di sini contohnya kita ambil pohon bambu ya. Nah, pasti kalian semua sudah tahu ya pohon bambu itu seperti apa. Ini ya contohnya pohon bambu. Kalian tahu tidak tunas bambu seperti apa? Nah, ini yang kecil ini adalah tunasnya ya. Tunas bambu. Bentuknya hampir sama dengan tunas pisang juga ya. Seperti ini kalau masih tunas bentuknya seperti itu. Sudah paham ya? Jadi tanaman itu ada yang tumbuh dari biji dan ada juga yang tumbuh dari tunas ya.
Yang dari biji apa saja? Yang dari biji banyak ya, ada kacang merah, mangga, rambutan juga ada yang dari biji ya. Kalau kita buang bijinya lama-lama nanti suka ada tumbuh tuh batang, ada akarnya ya. Lalu jagung juga itu dari biji. Yang dari tunas tadi apa saja selain bambu? Nah, selain bambu ada juga pisang ya. Pisang itu juga dari tunas. Lalu singkong. Kalau singkong itu dari batangnya ya. Nanti lama-lama ada tumbuh daun, tumbuh akar ya. Sekarang lanjut. Di sini kita akan belajar mengenai kalimat pujian dan tanggapannya ya. Perhatikan di halaman 93. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut ini. Bella dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dengan benar. Teman-teman pun memuji Bella. Nih kata Badi, kamu hebat Bella, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Kata Bella, terima kasih Badi. Lalu kata Muti juga, Bella memang pandai. Kata Bella, terima kasih Muti, aku bisa karena belajar. Nah, benar ya kata Muti, aku bisa karena belajar. Kita juga kalau dengan belajar insya Allah akan bisa ya, akan tahu. Lalu kata ibu guru, ibu bangga kepada kalian. Kalian murid-murid ibu yang pintar. Nah, bagaimana tanggapan murid-murid? Terima kasih Bu Guru ya. Itu merupakan contoh kalimat pujian dan tanggapannya ya. Di sini ada pertanyaan di bawahnya. Apa ungkapan pujian Badi kepada Bella? Ini kita lihat Badi, mana Badi? Ini Badi ya. Apa ungkapan pujiannya? Nah, ini ya. Kamu hebat Bella, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Itu ungkapan kalimat pujian dari Badi untuk Bella. Yang kedua, apa ungkapan pujian Muti kepada Bella? Mana Muti? Nah, ini Muti ya. Apa kata Muti? Bella memang pandai. Nah, ini adalah kalimat pujian. Lalu, apa ungkapan pujian ibu guru kepada murid-murid? Nah, ini ibu guru ya. Apa kata ibu guru? Ibu bangga kepada kalian murid-murid ibu yang pintar, kata ibu guru ya. Lalu, apa yang sebaiknya kita ucapkan bila ada yang memuji kita? Apa kalau kita dipuji, Masya Allah, tulisan kamu bagus sekali, kita ngucapin apa? Terima kasih ya. Paham ya insya Allah mengenai kalimat pujian ini? Insya Allah gampang dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya nih, ayo berkreasi. Siapa yang suka berkreasi di sini? Lihat di buku itu ada ya, halaman 90. Amati gambar daun-daun berikut. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk daun ya. Ada yang lebar, ada yang panjang, ada yang berliku-liku. Nah, di sini tampak bermacam-macam bentuk daun. Setiap bentuk daun berasal dari tanaman yang berbeda. Dapatkah kamu mengetahui nama-nama tanaman itu? Dari bentuk daun kita dapat membuat karya seni. Salah satunya membuat gambar daun. Nah, bentuk daun itu berbeda-beda bagaimana pohonnya ya. Nih, kalian coba amati pohon singkong, daun singkong sama daun mangga
sama atau tidak bentuknya? Pasti berbeda ya. Nah, ini tuh pohon singkong itu daunnya hampir mirip seperti ini ya bentuknya ya, bentuk daunnya. Kalau pohon mangga hampir mirip seperti ini, namun lebih panjang biasanya ya. Lalu daun anggur dan daun apa ya? Daun jambu. Nah, itu juga pasti berbeda ya. Macam-macam bentuk daun di sekitar kita. Nah, kalian bisa menemukannya ya. Nah, sekarang halaman 91 nih. Ada tugas SBDP ya. Ayo berkreasi. Cobalah ambil sebuah daun, jiplaklah daun tersebut pada buku gambarmu dan arsirlah. Nah, ini contohnya mengambil daun ya. Biasanya daun seperti ini tuh banyak ya, suka dibilangnya daun betadin kalau nggak salah, kalau di ibu namanya. Nanti setelah ini si daunnya itu ditempel dulu di buku gambar. Setelah ditempel, pinggirnya kalian dijiplak dulu ya. Pinggirnya itu digarisi oleh pensil, dikasih garis sampai membentuk si daun tadi ya. Lalu setelah itu arsirlah ya. Nih, kalian arsir ya. Dari berbagai bentuk daun, kamu dapat membuat berbagai pola. Seperti contoh di samping, cobalah kamu buat pola lain dengan bentuk daun lainnya. Tempelkan pola daun tersebut pada buku gambarmu. Nah, yang ini contohnya ya. Ini bisa membentuk kura-kura, bisa membentuk kupu-kupu, bisa membentuk lebah. Terserah, bebas ya. Dari daun, lihat dulu bentuk daunnya. Ini kira-kira kalau di satu-satukan ini membentuk apa ya? Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh punya anak-anak ibu tahun lalu. Nih, berikut adalah contoh membuat karya dari daun. Ya, di sini kalian boleh mengambil dua bentuk daun, misalkan ya seperti ini ya, ada dua bentuk. Nah, ini juga dua bentuk. Kalau ini banyak ya macam-macamnya nih. Ada yang panjang daunnya, ada yang lebar ya. Silahkan kalian menemukannya daun yang bentuknya seperti apa. Nanti bisa kalian satukan dan bentuk ya. Insya Allah gampang. Ini tinggal daunnya ditempel di kertas, kalian jiplak, nanti diarsir ya. Kalian warnain. Itu untuk nilai praktek SBDP. Nah, alhamdulillah pembelajaran ke-1 dan ke-2 ini telah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya apabila ibu ada kesalahan atau kekurangan. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.